Sudahkah Anda dan keluarga vaksin COVID-19 hari ini, pendengar? Sayangilah kesehatan Anda dan keluarga Anda. Saat ini, proses vaksinasi masih terus gencar dilakukan pemerintah ke semua kalangan, termasuk usia lansia di seluruh tanah air. Dr. Ferdianto SP.OK, selaku dokter spesialis okupasi, koordinator vaksinasi dan Satgas COVID-19 RSON saat berbincang bersama RRI hari ini, Selasa 8 Juni 2021 mengatakan, masyarakat tak perlu takut untuk divaksin. Begini, vaksinasi itu sebetulnya memberikan kita kekebalan, tapi kekebalan ini bukan bersifat mutlak. Jadi vaksinasi pertama kita mulai timbul tuh antibodi sedikit dalam tubuh kita, tapi antibodi kita baru sedikit. Nanti setelah tergantung dari jenis vaksinnya ya, kan ada yang digunakan di Indonesia, ada Sinovac, ada AstraZeneca sekarang, dan juga ada produk vaksin lainnya di luar negeri akan menggunakan Pfizer dan lain sebagainya. Masing-masing kan memiliki proteksi yang agak sedikit berbeda. Tapi semuanya itu berfungsi baik untuk memberikan daya tahan tubuh kita, yaitu antibodi dalam tubuh kita terhadap virus. Nah, tapi memang tidak ada vaksinasi yang memang bisa melindungi 100%. Karena semuanya ini ada efektivitasnya masing-masing. Ada yang 60%, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 90%. Tapi memang tidak 100%. Jadi kemungkinan untuk tetap tertular kepada masyarakat ataupun kepada yang sudah divaksin, baik vaksin 1 kali ataupun vaksin 2 kali, itu tetap ada. Jadi kalau untuk divaksin pertama, kemungkinannya antibodinya memang belum lengkap kita sebutnya ya. Jadi kemungkinan untuk tertularnya masih cukup tinggi. Ya. Kalau untuk vaksin kedua, sudah 2 kali vaksin maksudnya ya. Dia sudah relatif memiliki antibodi dalam tubuhnya. Jadi kemungkinan untuk tertularnya sudah lebih rendah, untuk tertularnya itu sudah lebih rendah. Tapi bukan berarti tidak bisa terinfeksi. Selain vaksin aman dan halal, di sisi lain kekebalan imunitas tubuh setelah divaksin akan lebih kuat melawan virus corona. Kelebihan dari yang sudah divaksin ini, kalaupun dia terinfeksi, efek dari penyakitnya ini atau infeksinya ini tidak menyebabkan yang bersangkutan harus dirawat di rumah sakit atau jadi infeksi berat gitu. Malah mereka yang tertular setelah vaksin kedua umumnya lebih rendah tingkat kesakitannya. Pemerintah sejak awal telah resmi mengumumkan ada 7 jenis vaksin COVID-19 yang dipergunakan di tanah air. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01-07-Menkes-12758-2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Berikut daftar 7 vaksin tersebut. Vaksin Sinovac, vaksin PT Bio Farma, vaksin Novavax, vaksin Oxford AstraZeneca, vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Moderna, dan vaksin Sinopharm. Dari 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, baru ada 3 vaksin yang stoknya telah diterima dan dipergunakan dalam pelaksanaan vaksinasi ke masyarakat luas, yaitu vaksin buatan Sinovac, PT Bio Farma, dan Oxford AstraZeneca. Meskipun pemerintah telah melakukan vaksinasi ke seluruh masyarakat, namun harus dibarengi dengan kedisiplinan kita semua dalam penerapan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Danang Sundoro melaporkan.